Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait cara berpikir dan bersikap kreatif dan inovatif dalam berbisnis. Sebelum memasuki di sini, saya Sofiatul Nurjanah akan menjelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi, kalian bisa ngerti apa sih yang dimaksud dengan berpikir kreatif dan inovatif? Sebelum lanjut untuk langkah-langkahnya, prinsip-prinsipnya, bahkan prakteknya para entrepreneur yang sukses itu. Jadi, menurut Zimmer dan Scoreboards, kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan mengemukakan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi sebuah peluang. Sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Arti dari kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, atau menghubungkan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Sedangkan arti dari kata inovatif berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Jadi untuk artinya sendiri, kreatif berarti menghasilkan ide-ide baru, sementara inovatif berarti mewujudkan ide-ide kreatif tersebut. Maka ketika disimpulkan, berarti kreativitas berarti adanya ide-ide baru yang muncul ketika melihat sebuah kesempatan di dalam dunia bisnis. Dan inovasi sendiri bagaimana seorang pebisnis untuk mencari sebuah solusi untuk mengembangkan ide kreatif yang dimilikinya. Nah, untuk penjelasan terlebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah langkah-langkah berpikir kreatif. Langkah-langkah berpikir kreatif yang pertama adalah berkomitmen. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan komitmen. Komitmen adalah kegiatan yang kita lakukan yang mengikat diri kita sendiri. Komitmen pada diri sendiri contohnya adalah berolahraga setiap hari agar mendapatkan tubuh yang ideal atau agar menjadi sehat. Yang kedua adalah menambah sumber inspirasi. Menambah sumber inspirasi ini kita bisa melakukannya dengan cara membaca buku, membaca majalah, koran, menonton TV, dan lain-lain. Ada banyak sumber informasi baik di internet maupun di dunia yang kita rasakan saat ini. Yang ketiga adalah mencoba hal baru. Ide kreatif yang berbeda dari kebiasaan yang lama dapat terwujud bila kita juga mencoba yang belum pernah kita coba. Kita bisa mencoba jenis makanan baru, menonton genre film yang tidak pernah kita tonton, traveling ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, mengobrol dengan teman yang belum pernah kita obrolin, dan lain-lain. Yang keempat adalah bergaul dengan orang yang kreatif. Bergaul dengan orang yang kreatif ini bisa kita temui pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita akan bergaul dengan teman-teman kita yang punya pemikiran yang kreatif. Di sana nanti kita bisa mencontoh atau mencoba hal yang diucapkan oleh teman kita. Yang kelima adalah produktif berkreasi. Cara pertama untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif adalah dengan mencoba berkreasi setiap harinya dengan membuat sesuatu setiap harinya. Contohnya seperti menulis, menggambar, mind mapping, mengembangkan konsep bisnis, hingga mengumpulkan rencana ide bisnis lainnya. Dengan membuat berbagai macam kreasi setiap harinya, hal ini akan merangsang otak bekerja lebih maksimal dalam menemukan ide-ide yang kreatif. Yang keenam adalah membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan salah satu hal yang sulit diraih bagi banyak orang yang lainnya, entah karena budaya atau sistem pendidikan yang belum fokus pada hal ini. Namun dengan 5 hal yang telah dijalani di atas, kita bisa mengembangkan kepercayaan diri kita melalui hal tersebut. Yang ketujuh adalah mengkreasikan kemampuan. Seorang cenderung berpikir bahwa bakat yang membuat mereka bergantung untuk bisa berpikir sekreatif mungkin. Padahal bakat bisa diasah dan bisa sebaliknya, lakukan apa yang kita lakukan. Jangan berpengaruh pada bakat yang menurut perspektif orang lain sudah ada dalam diri seseorang.
Yang kedelapan adalah mencatat jurnal kreativitas. Seseorang yang terbiasa mengasah kreativitasnya, mereka dengan sendirinya akan menemukan banyak ide. Ide itu tentu akan hilang atau dilupakan begitu saja bila kita tidak pandai menyimpannya. Maka dari itu, catatlah dan buat daftar dari ide-ide yang kita miliki. Lalu prioritaskan ide mana yang terbaik yang bisa kita kerjakan dalam waktu dekat. Yang kesembilan adalah eksplorasi kreativitas sebelumnya. Dengan mencatat dan memiliki record akan kreativitas kamu, melihat kembali dan memikirkan langkah-langkah kreativitas lain yang bisa dilakukan atau mungkin kamu lewatkan adalah cara yang ampuh untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Yang ke-10 adalah terus mencoba. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proses kreativitas tidak akan terjadi dalam semalam. Namun, kamu harus terus berusaha dan berkreasi. Ada satu teknik yang bernama Sobel Effect. Teknik ini menggunakan bahwa dengan satu ide kreativitas yang kamu pikirkan, kamu akan ada ide-ide berikutnya. Ide-ide berikutnya tersebut akan terus bergulir menjadi ide-ide yang lebih baik dan lebih cemerlang lagi. Yang kamu harus lakukan hanyalah jangan pernah berhenti mencoba. Yang kedua adalah langkah-langkah berpikir inovatif. Langkah-langkah berpikir inovatif yang pertama adalah memiliki motivasi tinggi. Menurut Owens dalam buku Smart Entrepreneurship, peluang bisnis, kreativitas, dan inovatif di era digital tahun 2020, motivasi merupakan variabel yang menimbulkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan manusia. Owens menjelaskan bahwa motivasi terdiri dari proses kebutuhan, lalu termotivasi dan menimbulkan perilaku. Yang kedua adalah mencari masalah. Melatih berpikir inovatif yang lebih mudah adalah dengan berusaha mencari masalah yang ada, kemudian memecahkannya. Ada begitu banyak masalah yang kita alami setiap hari, sehingga ini bisa kita temukan solusinya. Cobalah untuk melihat sekeliling, jalan-jalan ke suatu tempat tertentu, lakukan pengamatan dan coba tarik kesimpulan. Masalah apa yang ada di sana? Mereka dapat berpikir inovatif, biasanya berpikir bahwa dari masalah kemudian mencoba menciptakan apa yang ada di sana. Mereka dapat berpikir inovatif, biasanya berpikir bahwa dari masalah kemudian mencoba menciptakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah menemukan kebutuhan dari permasalahan. Dari sebuah permasalahan yang ditemukan, maka di sisi lain hal tersebut dapat juga merupakan sebuah kebutuhan. Sebagai contoh, seorang ibu yang memiliki bayi merasa sulit untuk memanaskan air di perjalanan untuk membuat susu. Hal ini adalah sebuah gejala masalah. Kemudian kita cari akar masalahnya. Ditemukanlah bahwa masalah utama di perjalanan tersebut akan sulit mendapatkan listrik untuk pemanasan air. Kebutuhannya tentu saja bagaimana agar bisa mendapatkan susu tetap hangat selama di perjalanan panjang. Mengubah sebuah cara yang lebih powerful untuk melatih berpikir inovatif. Yang keempat adalah mencari peluang. Jika kita sudah menganalisa permasalahan tersebut, maka kita dapat mencari peluang apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, masalah susu panas tadi. Bagaimana jika di botol susu kita berikan sebuah baterai yang bisa digunakan untuk menghangatkan susu yang ada di dalamnya. Untuk melihat peluang, Anda juga bisa melihat passion Anda atau melihat expertise Anda, atau bisa juga berkonsultasi dengan teman-teman yang kita miliki. Semakin banyak peluang yang lahir, justru akan semakin besar pola berpikir inovatif yang terbentuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inovasi bisnis. Inovasi bisnis menurut Roger adalah kegiatan penelitian mengembangkan dan atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis dari konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru
untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Menurut Robert, dalam inovasi bisnis yaitu ada 3 fokus. Yang pertama, gagasan baru. Gagasan baru adalah suatu pola pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sering terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan. Gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan, pemikiran, dan ide. Yang kedua, produk dan jasa. Produk dan jasa merupakan hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian, dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu upaya perbaikan. Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan yang terus-menerus sehingga hasil dari inovasi dapat dirasakan manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afwan Rashidi, NIM 19220038. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kreativitas dan inovasi dalam praktik para entrepreneur sukses. Nah, di sini saya akan mengambil 2 contoh entrepreneur sukses dengan kreativitas dan inovasi mereka di bidang bisnis. Yang pertama yaitu di bidang kuliner, dan yang kedua yaitu bisnis perusahaan startup. Nah, yang pertama yaitu ada Andries Wijaya. Nah, Andries Wijaya ini merupakan salah satu entrepreneur sukses di bidang kuliner, yaitu membuat sebuah produk inovasi yaitu nasi liwet instan. Nah, mungkin nasi liwet instan ini masih asing ya di telinga kita karena ini suatu hal yang baru dan mungkin belum banyak yang tahu kalau ada nasi liwet instan. Biasanya nasi liwet ya dibuat dengan cara tidak instan seperti itu. Nah, perjalanan menuju kesuksesan Andries tersebut ternyata tidak begitu mudah dan harus melalui tantangan yang begitu berat. Nah, bermula saat bisnis ayahnya, bisnis beras yang dikelola ayahnya ini mengalami berhenti ya, karena disebabkan oleh ayahnya yang meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu Andries pulang dan melanjutkan bisnis ayahnya, yaitu bisnis beras, dan dibantu oleh kakaknya. Namun karena Andries ini tidak mempunyai pengalaman atau pengetahuan yang cukup di bidang bisnis beras ini, akhirnya bisnis tersebut mengalami kebangkrutan, dan bahkan lebih parahnya lagi perusahaan tersebut mempunyai hutang 200 juta. Karena mempunyai utang yang begitu besar, akhirnya aset-aset perusahaan seperti mesin penggiling beras tersebut harus dijual. Nah, akhirnya Andries memulai dengan menjadi entrepreneur mulai dari nol, yaitu membuat inovasi dari produk nasi liwet instan. Nah, bermula saat merintis bisnis tersebut, Andries hanya dapat memproduksi yaitu 50 pak per hari dan dibantu oleh 3 karyawan. Nah, kemudian bisnis tersebut mulai berkembang dan sampai saat ini perusahaan atau bisnis tersebut sudah bisa memproduksi sekitar 2000 pak per hari dan dibantu oleh 60 karyawan. Nah, ini salah satu contoh entrepreneur sukses karena inovasinya di bidang kuliner. Nah, yang kedua yaitu William Tanuwijaya. Nah, mungkin dari kita sudah tidak asing dengan kata-kata atau nama William Tanuwijaya karena beliau merupakan salah satu entrepreneur sukses di bidang perusahaan startup, yaitu Tokopedia. Nah,
di balik kesuksesan tersebut ada sebuah perjalanan panjang yang ditempuh William sebelum pada titik kesuksesan. Nah, bermula saat setelah lulus SMA, William kemudian melanjutkan studinya di salah satu universitas, yaitu Bina Nusantara atau BINUS, dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, dengan kuliah di jurusan tersebut dan di universitas yang tergolong swasta dan cukup mahal. Nah, permasalahan muncul pada tahun kedua, yaitu saat ayah William ini jatuh sakit. Akhirnya perekonomian keluarga mengalami guncangan. Nah, sehingga mengharuskan William ini mengambil pekerjaan sampingan atau pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan dan biaya perkuliahan. Akhirnya William bekerja sebagai penjaga warnet ya, untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, dengan di samping menjaga warnet, William ini terus mengembangkan skill yang dia miliki ya, yang sudah berkecimpung di dunia teknologi. Nah, pada 2009 akhirnya William ini menciptakan sebuah perusahaan ya, yaitu Tokopedia. Nah, Tokopedia ini kan sudah sering kita dengar dan mungkin sudah familiar dengan kita. Nah, semakin lama Tokopedia semakin berkembang dan makin banyak prestasi yang didapatkan di dalam maupun di luar negeri. Nah, dari dua entrepreneur sukses ini tentu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil ya. Yang pertama, kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun ya. Kita harus tetap bangkit dan semangat untuk mewujudkan cita-cita kita. Nah, yang kedua yaitu pentingnya mindset sebagai driver dan bukan passenger, yaitu walaupun kita mempunyai modal yang sedikit, kita bisa memulai bisnis ya dengan dari nol. Kita merintis bisnis pasti dengan keteguhan dan kerja keras akan membawa kita dalam kesuksesan. Nah, tentu kalau kita mempunyai jiwa driver, kita akan memiliki inovasi atau ide-ide yang menarik yang akan membuat kita menuju ke jalan sukses. Nah, dan masih banyak hikmah yang dapat kita ambil dan masih banyak lagi motivasi atau semangat yang akan kita dapat jika kita mempelajari entrepreneur muda Indonesia yang sudah sukses. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Idina Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.